selamat siang Kak Koni dan teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Monika Liga Ishak. Jadi pada hari ini, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah Kak Koni dan teman-teman lihat di video intro, saya akan membahas dan menjawab tentang beberapa pertanyaan terkait ujian tengah semester Community Development. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja saya mulai. Untuk pertanyaan pertama, ada nggak sih wawasan baru yang diperoleh atau wawasan yang sebelumnya terkoreksi atau malah dikuatkan nih dari materi work ethics? Jadi di sini pada waktu itu saya menjalankan wawancara dengan Kak Dimas dan saya belajar istilah baru yaitu istilah sense of belonging, di mana ternyata istilah ini tuh merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam dunia kerja. Karena jika suatu karyawan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, maka seorang karyawannya juga dapat memberikan yang terbaik untuk suatu perusahaan dan melakukan ke-10 etika yang sudah saya pelajari di dalam pelajaran Community Development. Jadi ini adalah beberapa contohnya, yaitu yang pertama, untuk datang tepat waktu, lalu memiliki karakter dan juga perilaku yang baik. Selanjutnya adalah dapat menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik sesama anggota tim atau anggota partner di dunia kerja. Selanjutnya adalah berpenampilan sopan sesuai dengan pekerjaannya, lalu produktif dalam pekerjaannya, berintegritas, kooperatif, dan saling menghormati. Jadi rasa sense of belonging ini tuh bisa timbul jika kita sebagai atasan atau sebagai karyawan memiliki yang pertama strong motivations atau kita memiliki motivasi kerja yang tinggi, dan yang kedua itu great relationship, di mana kita dapat menjalin relasi yang baik antar anggota sehingga kita itu punya rasa saling menghormati dan juga saling menghargai. Selain itu, sebagai seorang atasan ataupun business owner, kita tuh bukan hanya bisa mengatur bawahan kita, tapi kita juga dapat merangkul seluruh anggota tim supaya bisa menjadi suatu keluarga dalam dunia kerja. Next, untuk pertanyaan berikutnya nih, apa reaksi kalian atau perasaan yang muncul dalam diri kalian saat mempelajari topik ini atau saat mendapatkan wawasan atau pengetahuan? Melalui wawancara yang saya lakukan bersama Kak Dimas, pastinya saya mendapatkan banyak sekali hal-hal baru dan insight-insight yang mempersiapkan saya untuk memasuki dunia kerja. Jadi dari sana juga Kak Dimas tuh sempat sharing beberapa pengalaman-pengalaman tentang masalah yang terjadi di kedai Bukit Rema atau perusahaan Kak Dimas sendiri. Di sana saya jadi belajar banyak karena saat kelak nanti di dunia kerja masalah yang sama terjadi, saya sudah siap dan saya dapat menyelesaikannya dengan baik, seperti itu. Selain itu saya juga menjadi sadar bahwa kerja itu bukan hanya bekerja keras dan bekerja dengan baik, tetapi juga kita tuh menjalin hubungan yang baik dengan orang, kita menjaring relasi dan juga melatih komunikasi kita. Karena menurut Kak Dimas, komunikasi ini penting banget loh. Dengan komunikasi yang efektif dan juga jujur, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kita bisa mendapatkan tanggung jawab lebih dan juga trust and appreciated, dimana kita juga pastinya lebih dihargai oleh orang-orang. Next, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan jawaban, niat atau motivasi apa yang muncul untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sekarang dan juga yang akan datang? Nah, untuk kehidupan saat ini, saya ingin menerapkan 10 etika kerja yang ada dalam kesibukan saya, yaitu kegiatan perkuliahan sehari-hari dan juga kegiatan panitia, baik itu online maupun offline. Jadi hal ini pastinya akan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih berkualitas, sehingga nantinya itu di masa yang akan datang, saya akan siap menghadapi realita-realita dunia kerja. Sebagai contohnya, tadi dalam kelas saya akan memakai baju yang sopan, seperti kemeja dan jas jika presentasi. Lalu saya juga akan kooperatif dan aktif jika ada pembagian tugas dalam kelompok. Tidak hanya sekedar mengerjakan tugas di dalam kelompok, tetapi juga saya akan terbuka, merangkul, dan menjadikan tim kelompok saya menjadi suatu keluarga yang intim di dunia kuliah. Selanjutnya, wawancara SDGs, di mana seperti yang Kak Koni dan teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya, itu tuh ada gambar di mana kelompok 6, yaitu kelompok saya, mewawancarai Kak Denny Burlianto, di mana Kak Denny ini merupakan regional chairman dari Balikpapan atau perwakilan dari 1000 guru.
Kembali ke pertanyaan pertama itu alasan apa saja sih yang saya dapat? Pastinya banyak banget alasan yang saya dapat karena merupakan pengalaman pertama saya bertemu dan mewawancarai seseorang yang turut aktif membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi saya tuh menjadi lebih sadar dan juga saya tuh menjadi lebih peka akan keadaan anak-anak seusia saya di luar sana yang sebenarnya tuh tidak seberuntung saya dalam mendapatkan pendidikan. Saya juga disadarkan dengan realita bahwa masih banyak di luar sana pemikiran-pemikiran yang salah, yang kolot, yang berpikir bahwa pendidikan itu nggak sepenting itu, dan pemikiran bahwa seorang anak itu nggak harus mengejar pendidikan setinggi-tingginya, melainkan cukup hanya pendidikan sampai bisa menghasilkan uang. Dan menurut saya pemikiran inilah yang salah dan harus diluruskan sehingga Indonesia itu dapat menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas yang bisa memajukan Indonesia ke depannya. Juga saya tuh sempat memiliki ketertarikan nih dalam menjadi sebuah volunteer di 1000 Guru. Karena menurut saya mengajar itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi program yang disediakan oleh 1000 Guru sendiri, yaitu Traveling and Teaching. Bisa dilihat gambar sini di mana volunteer melakukan pengajaran kepada anak-anak SD khususnya, dan juga mereka bisa menikmati pemandangan-pemandangan di Balikpapan dan bisa mengeksplor daerah Balikpapan lebih lagi. Dan kalau kata Kak Denny nih ya, mengajar itu nggak hanya kita membantu orang lain, tetapi kita juga belajar banyak. Dan itu menurut beliau sangat mengoreksi beliau dan menjadikan beliau menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Namun sayangnya ketertarikan saya menjadi volunteer ini tidak dapat terwujud dikarenakan terbatasnya mobilitas dan juga saya masih di dalam pengawasan orang tua. Tapi hal ini tenang, tidak menjadi halangan karena saya tetap bisa berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dengan menjumbang fasilitas-fasilitas seperti buku, pensil, dan juga fasilitas sekolah lainnya. Selain itu sekarang juga udah up to date banget, ada benihbaik.com di mana kita bisa segampang klik di gadget kita udah bisa bantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, niat atau motivasi apa yang muncul untuk diaplikasikan dalam kehidupan saat ini dan juga di masa yang akan datang. Jadi untuk di kehidupan saat ini dari wawancara yang saya lakukan, saya itu jadi lebih termotivasi untuk belajar karena melihat teman-teman di luar sana yang kurang seberuntung saya membuat saya menjadi lebih bersyukur, dan juga saya ingin belajar lebih giat supaya saya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sedangkan di masa yang akan datang, sesuai dengan cita-cita saya ingin membuat bisnis di industri fashion yang bisa membantu anak-anak yatim. Karena nantinya saya akan memproduksi suatu pakaian atau hoodie yang berisi gambaran-gambaran dari anak yatim. Dengan tujuan orang yang membeli hoodie atau pakaian itu bisa merasa lebih bersyukur dan juga mereka bisa ikut membantu, mendukung anak-anak yatim yang ada di panti asuhan yang nantinya akan bekerja sama dengan saya. Nah, berikut merupakan kesimpulannya. Jika saya sudah besar nanti dan sudah terlepas dari pengawasan orang tua, saya ingin banget menjadi relawan dengan mengajar untuk anak-anak pedalaman, khususnya di daerah Papua. Mengapa demikian? Karena saya suka banget sama mengajar. Hal ini tercermin dari pengalaman saya menjadi asisten gereja anak dan juga cita-cita saya waktu kecil yaitu menjadi guru TK. Nah, berikut merupakan pengalaman saya menjadi asisten guru gereja. Dan yang terakhir dari wawancara yang sudah saya lalui, pengerjaan paper dan juga pembahasan panjang tadi, saya dapat menyimpulkan 2 nilai yang terbagi dari faktor internal dan juga eksternal. Di mana faktor internal ini saya belajar untuk lebih bersyukur terhadap kondisi saya saat ini, karena saya sadar di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang belum seberuntung saya dalam mendapatkan pendidikan. Dan juga maka dari itu saya menjadi lebih terpacu untuk terus mengupgrade diri saya menjadi orang yang lebih berkualitas. Sehingga untuk faktor eksternalnya itu dengan menjadi orang yang berkualitas, saya itu bisa menjadi berkat untuk masyarakat sekitar, baik dengan donasi, mengajar, dan sebagainya. Oke. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik aku dan kamu jika disatukan. Cyaelah. Terima kasih Kak Koni dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Monica, pamit undur diri. Bye-bye.